Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja serta sehat-sehat saja dan siap untuk belajar pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Siti Nurmaya pada pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kali ini kita belajar mengenai tentang resensi buku. Nah, lebih tepatnya lagi itu mengenai pengertian, sistematika atau struktur, dan kaidah kebahasaan pada resensi. Yuk, mari kita simak sama-sama materinya. Nah, ini pengertian resensi. Jadi, resensi adalah mempertimbangkan, mengulas, dan menilai sebuah buku. Atau yang lainnya lagi, pengertian lainnya, resensi berisi ulasan tanggapan, penilaian, dan apresiasi seseorang terhadap buku. Lalu apa sih tujuan dari resensi? Tujuan resensi ini adalah memberikan informasi atau pemahaman yang mendalam tentang apa yang tampak dan terungkap terutama dalam sebuah karya. Nah, karya ini, resensi ini bukan hanya resensi buku saja, bukan novel saja, tapi juga bisa non-fiksi, buku non-fiksi, terus bisa film, bisa cerpen, bisa puisi, bisa drama. Namun kita membahas kali ini mengenai resensi buku. Untuk selanjutnya, struktur resensi. Apa saja sih struktur resensi ini? Struktur resensi ini terbagi menjadi 4. Pertama, ada identitas buku. Jadi diisinya itu ada judul, tahun terbit, kota terbit, penerbit, tebal halaman, identitas lainnya. Jadi tentang bukunya, bisa juga kalian ada panjang bukunya, lebar bukunya gitu, halamannya ada berapa, itu termasuk ke dalam identitas buku. Yang keduanya yaitu pembukaan. Pertama, bagian pendahuluan atau pembukaan ini dapat dimulai dengan memaparkan identitas pengarang. Nama pengarangnya siapa, sudah mengarang berapa puluh judul novel misalkan, atau lahirnya di mana, itu termasuk ke dalam pembukaan. Terus prestasi apa saja yang sudah didapat dari pengarang novel ini, dan juga atau bisa juga pembukaan ini memperkenalkan garis besar novelnya. Yang ketiga yaitu isi. Biasanya pada bagian isi ini diawali dengan sinopsis atau ulasan singkat tentang novel yang dibahas. Selanjutnya dipaparkan kelebihan dan kekurangan isi novel yang diresensi. Yang terakhir penutup. Penutup ini bisa berisi simpulan, terus berisi penilaian buku. Nah, buku ini cocoknya untuk siapa sih? Apakah untuk kalangan remaja, kalangan anak-anak gitu ya, umurnya 10 tahun ke bawah, atau juga orang-orang dewasa? Materi yang ketiga yaitu tadi Ibu sudah bilang, kaidah kebahasaan resensi. Yang pertama, kaidah kebahasaan pada resensi ini berfokus pada tokoh tertentu. Jadi sebuah resensi menggambarkan tokoh tertentu. Hal ini dimaksudkan agar karakter tokoh dapat dijadikan fokus. Misalkan karakter tokoh ini baik gitu ya, terus ada nilai pendidikannya dan yang lainnya. Menggunakan pendapat pribadi. Jadi kalau resensi ini karena menilai dan banyaknya itu menggunakan pendapat pribadi atau opini dari si peresensi ini terhadap sebuah karya. Jadi opini boleh dikritik, pendapatnya terserah yang meresensi. Menggunakan klausa pendukung untuk mengemas informasi kepada pembaca. Jadi pada kaidah kebahasaan yang ketiga ini, supaya bahasanya lebih halus gitu ya, ketika mengkritik jangan sampai bukunya jelek, tidak layak dibaca, tapi harus menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Yang kelima, menggunakan gaya bahasa yang bersifat metafora atau bukan makna yang sebenarnya.
atau makna atau arti lain. Jadi mungkin tadi seperti yang Ibu bilang pada poin ketiga, supaya memperhalus kritikannya dan lebih enak dibaca oleh pembaca. Nah, mungkin anak-anak itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.